warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi atau pendekatan behavioral, teori dan minimal 2 contoh kasus. Nah, teori belajar behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori belajar behavioristik ini adalah perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya, lebih menekankan pada perilaku manusia. Nah, makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungannya. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Robert 2014. Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Behavioristik mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Ciri dan teori ini adalah mengutamakan unsur dan bagian kecil bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut SR, stimulus, respon. Psikologi artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran, yaitu teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini, seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan atau drill, disertai dengan hukuman atau reinforcement, masih sering dilakukan. Nah, implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pendidik atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Nah, pembiasaan dan disiplin sangat menjadi esensial dalam belajar sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga, ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Peserta didik atau peserta didik adalah objek yang harus berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri peserta didik.
Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis atau tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan menekankan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks buku tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan di sini ada 2 contoh kasus, yaitu sebagai berikut. Dan setiap orang juga pasti punya respons yang berbeda-beda terhadap kejadian buruk yang pernah dialami. Ada yang ketika mengalami kejadian buruk jadinya biasa aja gitu. Ada juga yang jadinya sedih selama beberapa waktu. Atau ada juga yang jadinya trauma dan jadi takut atau jadi cemas gitu sama berbagai hal yang berkaitan sama kejadian itu. Nah, kalau lo sendiri, gimana sih perasaan lo sama pengalaman buruk yang lo alami? Mungkin ada nih beberapa dari lo yang jadi takut ketika lo harus berhubungan sama hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman buruk yang lo alami. Karena emang sih rasanya ketika kita inget sama pengalaman buruk, ya bisa dibilang kita tuh nggak terlalu nyaman gitu ngerasainnya. Masalahnya adalah dampaknya kita jadi gugup, kita jadi panik berlebihan, cemas atau bahkan sampai fobia ketika kita ngerasa nggak nyaman kayak gini. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kita mengubah perilaku kita setelah kita mengalami trauma atau kejadian buruk di masa lalu? Bagaimana cara mengatasi kakak yang iri dengan adiknya? Kakak yang cemburu pada adik kemungkinan besar karena orang tuanya tidak membagi perhatian yang sama. Orang tuanya terlalu sering membela adik yang dianggap masih kecil, tidak berdaya dan butuh lebih banyak pertolongan. Coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda membela anak Anda yang lebih kecil sewaktu ia bertengkar dengan kakaknya? Contoh kasusnya seperti ini, adik sedang bermain dengan kakaknya. Tiba-tiba adik menangis dan memanggil Anda. Kemudian Anda merespon seperti ini, "Kak, jangan nakal ya. Kak, jangan ganggu adik ya." Menurut Anda, apakah kakak selalu salah? Bisa jadi loh, anak Anda yang masih kecil itu yang usil dan berbuat onar duluan. Kalau tindakan ini Anda teruskan, biasanya anak Anda yang kecil kalau bertengkar lagi dengan kakaknya, mereka nggak lagi nangis, tapi langsung mengadu kepada Anda. Anak yang lebih besar selalu disalahkan, selalu diminta untuk bertanggung jawab. Mulai sekarang, berikanlah perhatian yang adil. Jika mereka bertengkar, jangan langsung menyalahkan anak yang lebih besar. Cari tahu dulu siapa yang mulai duluan. Kalau ketahuan kakak yang berbuat salah, jelaskan dan berikan pengarahan untuk menjaga sekaligus menyayangi adiknya. Kalau ketahuan adik yang salah, berikan pengarahan untuk menyayangi sekaligus menghormati